Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, para bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita selalu dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala merupakan kalimat yang kata Nabi paling tertinggi dan paling terindah. Disebabkan karena memang tidak ada zat yang patut untuk dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Berharap besar langkah kaki kita menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah dihitung rasa syukur, kemudian Allah ridho dan menambah lagi nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sementara salawat dan salam yang senantiasa membasahi lisan kita ini setiap saat kita melaksanakan sholat atau di luar sholat, berharap Nabi menyampaikan secara sempurna kepada, berharap Allah Subhanahu wa taala menyampaikan secara sempurna kepada Nabi dan dijadikan bukti bahwa kita mencintai dan kemudian alat untuk bertemu dengan Nabi di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua kalimat atau dua redaksi yang hampir mirip dalam Al-Qur'an yang berdekatan. Pertama, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini: "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun." Satu. Yang kedua redaksinya hampir mirip lagi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lau amana ahlul kitab lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Demikian kurang lebih dua ayat yang coba saya angkat untuk kita diskusikan di kesempatan pagi hari ini. Bahwa yang pertama, kuntum khairu ummat wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi. Hendaklah di antara kalian ada segolongan yang selalu mengajak ilal khair, kepada khair. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Hendaklah di antara kalian ada yang menjadi umat yang selalu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kemudian di ayat yang sebelumnya dan yang sesudahnya, kuntum khairu ummatin, kalian ini, kita ini umat Islam, telah ditetapkan oleh Allah khairu ummatin sebagai sebaik-baik umat. Disebabkan karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Bahkan risalah Nabi Muhammad sekalipun, ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu memerintahkan ya'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Sehingga akhirnya ungkapan amar ma'ruf nahi munkar ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Karena Al-Qur'an beberapa kali menjelaskan atau memerintahkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Satu, risalah Nabi Muhammad
Kedua, perintah Allah hendaklah kalian menjadi orang yang memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, kalian ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Selalu begitu. Lantas apa sih pemahaman amar ma'ruf nahi munkar? Meskipun telinga kita ini udah biasa dengarkan itu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sayangnya risalah yang demikian besar, ungkapan yang sedemikian hebat itu saat ini menjadi kerdil amar ma'ruf nahi munkar itu. Sehingga akhirnya kerdilnya umat Islam itu ya wajar kalau ada ulama bilang al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu terhalang besarnya, bagusnya, agungnya bukan orang-orang non-muslim yang kita takuti, tapi oleh orang Islamnya itu sendiri sebenarnya sih. Begitu ada analisis, dan kita tidak perlu marah kepada orang itu. Sebagai introspeksi kepada diri kita, al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu terkendala, bahkan tadinya agung, besar, luas, tinggi, berubah menjadi turun, rendah, kerdil, bukan karena orang lain yang kita takuti. Seringkali kita menakuti Yahudi lah, seringkali kita menakuti Amerika lah, padahal kerdilnya kita disebabkan karena pemahaman kita sendiri terhadap Islam, khususnya nilai-nilai yang besar ini. Lantas apa sih amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi slogan utama agama ini? Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Bapak Ibu yang saya hormati, merujuk kepada kitab tafsir, rujukannya kitab tafsir, bahwa ulama ahli bahasa bilang begini, amar ma'ruf nahi munkar itu begini. Amar artinya perintah, ma'ruf itu isim maf'ul dari kata arofa. Ma'ruf itu asal katanya arofa. Arofa itu dikenal, arofa itu diketahui, mengetahui setidaknya. Maka kalau orang melaksanakan ibadah haji, al-hajjul arafah katanya, puncak pelaksanaan ibadah haji itu arafah. Arafah dalam pengertian pengenalan manusia terhadap dirinya sendiri, puncak haji itu. Itulah arafah. Hingga akhirnya berkembang menjadi isim maf'ul, ma'ruf, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ma'ruf itu artinya dikenal atau diketahui. Dikenal atau diketahui. Sehingga kalau kalimat ini digabungkan, amar ma'ruf. Nabi Muhammad kan itu perintah Allah lah, itu hendaklah kalian menjadi umat yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Setidaknya kalau dari analisis kebahasan ini, amar memerintahkan, ma'ruf yang sudah dikenal. Sehingga misi agama Islam ini memerintahkan umat Islam, perintahkanlah sesuatu atau segala sesuatu yang sudah dikenal. Islam adalah umat yang memerintahkan sesuatu atau segala sesuatu yang sudah dikenal secara baik. Karena memang ma'ruf meskipun sudah dikenal, dikenalnya secara baik, tidak masuk golongan yang buruk itu. Dikenal secara baik. Nah, kalau sampai sini pemahaman kita amar ma'ruf itu perintah untuk melakukan sesuatu yang sudah dikenal secara baik. Segala sesuatu yang dikenal itu boleh jadi ada acuan, ada rujukan. Kita mengenal itu lewat ini. Ada media yang kita gunakan untuk bisa mengenal itu. Saya contohkan yang sekarang ini yang biasa kita kenal. Ketika ada aplikasi TikTok, itu yang apa itu banyak. Orang kalau udah buka itu bisa berjam-jam. Yang itu. Bahkan ketika saya melihat beberapa orang saat kumpul bareng terus menjelang tidur, kalau HP-nya belum jatuh, dia belum tidur tuh, pegangin HP itu. Sampai belum jatuh baru dia tidur. Makanya di situ saya punya istilah, kalau melihat orang itu tidurnya jam berapa malam-malam, lihat HP-nya terakhir dilihat jam berapa gitu biasa gitu. Ya, dia nonton itu. Betapa banyak informasi yang bermunculan di TikTok itu. Sehingga saat ini kalau kita berjalan di tempat-tempat terpencil hutan, kita akan menemukan orang jualan di situ. Ada jualan kopi dan segala macamnya. Padahal tempatnya hutan pinus, jalannya kecil, tapi ada orang yang dagang. Kenapa orang berani dagang sekarang ini di tempat-tempat terpencil? Karena dia mampu memasukkan itu lewat TikTok. Jadi, maka orang kenal. Tahunya lewat mana? Ada Pak di TikTok. Orang tahu lewat TikTok.
Sehingga kemarin belum lama saya ke dia lewat jalan yang baru, kalau kayak kan masih kecil jalannya, jalan umum. Tapi kiri kanan ada kopi ini, padahal utang. Kenapa mereka berani buka warung? Rupanya ketika dibuka dicari ada apa di TikTok. Rupanya di situ mereka jualan view-nya, jualan kopinya. Nggak khawatir orang bakal tahu tempat itu. Karena di mana mereka men-sharekan itu TikTok. Apa aja, saya bukan mau populerkan TikTok kalau saya sebut berulang-ulang ini, atau bukan di endorse dari situ gitu ya. Tapi kenyataannya memang itu, kita nggak bisa pungkiri. Semua kuliner kah itu, pakaian kah itu, semua dimasukkan ke dalam situ. Orang kenal, maka dibilang korban TikTok karena kenal itu. Lewat IG, lewat Facebook, lewat TikTok, orang kenal. Sehingga kalau orang kenal, apa yang dikenal lewat media itu namanya makruf sebenarnya sih. Kamu kenal lewat apa? Lewat media ini Pak, ada di IG Pak. Karena itu apa yang dia kenal medianya IG. Maka apa yang dia kenal melalui sebuah media dalam kaidah berbahasa Arab makruf gitu. Dia dikenalnya lewat apa? Media ini. Nah itulah makruf namanya. Sehingga kalau Al-Quran menyampaikan pesannya, umat Islam itu adalah umat yang memerintahkan yang makruf, memerintahkan yang sudah dikenal secara baik, bukan yang buruk, secara baik. Maka kita mengenal sesuatu medianya apa? Pertama, paling utama dan tidak bisa terbantahkan, media yang kita pakai untuk mengenal sesuatu itu ya Quran. Gitu. Ini media nih. Informasi pertama bagi umat Islam, informasi yang paling utama bagi umat Islam ya Quran. Sehingga segala sesuatu yang kita kenal lewat Quran, maka itu namanya makruf. Kita ngerjain sholat, ditanya, ada di mana sholat itu? Dari guru Pak. Guru dari mana Pak? Ada di Quran Pak. Aqimus sholat wa atuz zakat. Kalau itu sholat yang kita kerjakan ini makruf, dikenal. Medianya Quran. Kalau itu, kalau Bapak sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, atau sholat 5 waktu, atau sholat yang ada dalam Al-Quran, tahajudkah itu, atau ulama menyebutnya sebagiannya ada sholat Idul Adha kah itu, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, fasalli, sholatlah kamu. Maka ulama banyak menafsirkan fasalli ini adalah sholat Idul Adha. Kalau itu segala sesuatu yang kita kenal, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan segala macamnya, nikah, maka kalau kita kerjakan semua itu namanya makruf menurut Quran. Jadi amar ma'ruf itu begitu. Bapak barusan sholat di sini diperintahkan jamaah, warka'u wasjudu, rukulah kamu, sujudlah kamu, bareng-bareng semuanya, dipahami sholat berjamaah. Maka ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, namanya makruf menurut Quran. Apa aja dalam Quran itu? Sehingga makruf, amal makruf jangan hanya diterjemahkan dan kita mengenal amal makruf seperti saat ini cuman ngumpul di patung kuda doang gitu. Ya. Pakai kemudian ikat kepala menegakkan amal makruf, mencegah nahi munkar. Jangan sampai pandangan kita umat Islam itu makruf hanya itu. Ya, hanya itu, jangan gitu. Makruf terlalu banyak. Ya, yang sekarang ini disosialisasikan cuma itu lagi, duduk sana, duduk sini, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu slogannya. Padahal tidak harus dengan bernada tinggi amar ma'ruf nahi munkar itu. Sholat, orang sholat ya amar ma'ruf namanya. Orang puasa amar ma'ruf namanya. Orang zakat amar ma'ruf namanya. Kenapa? Karena setiap semua yang saya sebutkan barusan ada di Qurannya. Kedua, apa yang kita kenal tidak semuanya Quran semua. Belum tentu. Bapak masuk masjid, azan belum dikumandang, kita sudah masuk duluan. Bukankah Nabi bilang kalau kamu masuk ke dalam masjid jangan duduk dulu kecuali kamu sholat 2 rakaat, hormati masjid itu. Kita tahiyat masjid. Ada nggak tahiyat masjid itu di Quran? Nggak ada. Nggak akan ketemu dari tahiyat masjid itu, nggak bakalan ketemu. Tapi kita melaksanakannya. Adakah kalau kita melaksanakan sholat sebelum zuhur, qobliyahnya, ba'diyahnya,
Ya ada nggak dalam Quran? Enggak. Yang kita kenal paling sholat 5 waktu itu pun berselisih kita dengan umat kelompok lain. Sementara ada yang 5 waktu, sementara ada yang 3 waktu katanya. Walaupun saya lebih condong 3 penyebab 5 waktu. Gitu. Tafsir saya dengan guru-guru saya. Ada syiah lah katakan begitu yang sholat katanya 3 waktu menurut Al-Quran. Tapi saya lebih memahaminya 3 penyebab muncul 5 waktu. Begitu. Tapi yang jelas kalau dia mengerjakannya lewat Quran, tapi tidak selamanya semua berbasis Quran. Tahiyat masjid nggak ada di Quran, qobliyah ba'diyah nggak ada di Quran. Sholat, kalaupun puasa, kita mengenal puasa Ramadan aja dalam Quran itu. Apa kemarin ketika kita rame-rame puasa 10 Muharram ada di Quran? Nggak ada. Apa ketika orang melaksanakan ibadah haji pada puncaknya kemarin kita puasa di sini puasa Arafah ada di Quran? Nggak ada. Terlalu banyak apa yang nggak ada di Quran tapi kita kerjakan. Dari mana tahunya? Ada Pak, hadis Nabi itu menyebutkan demikian. Pahalanya gede loh kalau kita kerjakan. Begitu selalu kita berburu pahala kalau mengerjakan ibadah sunnah ini. Maka kalau ada orang yang selalu berburu pahala, wah ini bisa lupa kalau kita kerjakan. Maka saya cuma bilang ke orang itu atau siapapun, mana ada pahala kecil, gitu. Ya kalau Bapak lihat hadis dikasih pahala, mana ada pahala kecil. Semua pahala masih gede. Kenapa semua pahala masih gede? Karena dikasih gede aja dikerjanya enggak. Gimana kecil? Pahalanya udah besar, dikerjanya tetap enggak. Apalagi yang kecil. Kalau saja puasa kemarin 10 Muharram pahalanya dibilang begini. Kalau ada orang melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram Asyura, maka Allah akan berikan dia pahala sebesar telur cicak. Kira-kira kita kerjain enggak? Uang yang dihapus dosa di masa lalu, dosa di akan datang ada kita kerjain kok. Apalagi kecil nggak ada. Jadi nggak usah lah ngomongin pahala, udah pasti gede udah. Nggak disebutkan Nabi juga ajrun azim kok gede pahalanya itu, nggak usah ngomongin pahala. Bahkan saya senang banget ketika menemukan satu riwayat menyatakan dulu ketika ngaji ada sahabat yang ngomongin pahala yang besar. Lantas Nabi bilang, kalau sampai matamu dibuka oleh Allah, lihat betapa besar pahala itu Allah kasih, kamu pasti akan bilang stop ya Allah, cukup sudah, jangan lagi, berhenti sudah, nggak kepengen dikasih pahala. Ya, kalau kamu melihat mau dibuka oleh Allah pandangan matamu, kalau kita ini sholat tiap subuh ke masjid terus kemudian dikasih tahu berapa pahala besarnya, justru kalian akan bilang kepada Allah, stop ya Allah, udah, nggak mau nerima pahala. Saya waktu ngaji gitu kemudian dengar itu susah jelasinnya, orang nyetok nggak pengen nerima pahala. Akhirnya saya dapat setidaknya lah menurut logika saya begini. Ini kalau nih, andai kata umpamanya jikalau bila mana pengandaian kadang terjadi. Kalau saya main ke rumah Ustaz Ali kebetulan nggak umur kan gitu. Mainlah saya ke rumah Ustaz Ali. Begitu sampai ke rumah Ustaz Ali selesai ngobrol-ngobrol, begitu saya mau pulang bawa motor, Ustaz Ali dari dalam, Ustaz sebentar, ada beras 2 karung nih. Kata Ustaz Ali, kan andai kata saya bilang gitu kan, belum pernah terjadi. Ada beras Ustaz 2 karung. Saya terima 2 karung. Itu 2 karung. Begitu saya udah mau naik, sebentar, masih ada nangka 2 biji. Nah, dikasih lagi nangka. Begitu udah penuh motornya, Ustaz masih ada alpukat, mau kira-kira mau kasihin semua. Saking banyaknya saudara terima, saya bilang apa Ustaz tadi? Ustaz, udah, ini aja udah kebanyakan, udah. Saking malunya saya, ya kalau nggak punya malu, saya ngambil mobil. Saya kalau tawarin jamaah terus bawa motor, kelihatannya menurut dia berat banget ke bawah saja. Bisa nggak bawa motor? Ibu makan makanan. Kalau ibu kasih kulkas juga saya bisa naikin di motor seperti itu. Nah, artinya ketika kita dikasih begitu banyak sudah, bukankah kita bilang udah, stop, ini aja udah banyak. Kita bertamu, begitu disajikan makanan dan ditaruh di atas meja banyak makanan, orang itu masih ngambil dari dalamnya. Apa yang kita bilang? Udah Bu, ini aja udah cukup kok, udah banyak, udah. Duduk aja di sini, nggak usah. Sampai kita bilang nggak usah. Kenapa? Karena kita udah ngeliat banyak di atas meja itu.
andai mata kita dibuka oleh Allah berapa pahala yang kita peroleh, kita bakal bilang kalau stop ya Allah, udah, saya malu cuma jalan ke masjid aja dapatnya kayak begini, malu. Maka mengapa kita harus mendiskusikan pahala lagi, toh kalau dibuka kamu malu dengannya. Begitulah pahala itu. Jadi udahlah nikmatin aja, Allah udah ngasih begitu besar kepada kita yang begitu banyak. Nah, kembali Bapak Ibu yang saya hormati, apa kalau kita mengerjakan puasa-puasa sunnah ada di Quran? Enggak. Tapi karena ada perintah, kalau bagi saya ada perintahnya, ada, saya kerjain. Pahalanya besar Pak, saya bukan butuh, saya nggak mau diskusikan pahalanya, karena udah masih gede Bu, gitu ya. Azab mana ada yang kecil, sama aja kalau bicara tentang pahala besar, azab nggak ada yang kecil. Sampai ditanya oleh sahabat ya Rasul bagaimana siksa neraka yang paling ringan, nyari paling ringan. Maka Nabi bilang, kalau kamu menginjak bara api neraka yang paling kecil, maka ubun-ubunmu yang akan mendidih. Paling kecil mendidih dampaknya. Bukankah udah cukup berat? Jadi kalau bicara tentang siksa kan, kalau bicara tentang pahala kan, kita nggak perlu ngomong, udah pasti besar semua. Cuma gara-gara persoalan kecil kita dapat siksa besar Pak. Kita juga sudah berlaku di dunia karena nilai setitik rusak susu sebelah aku. Gitu. Jadi nggak perlu ini besar, kenapa? Gara-gara kecil. Kita di dunia saja sesuatu yang sudah kecil mampu berdampak besar. Nah begitu nilai-nilai pahala. Jadi kalau kita kerjakan, adakah tahiyatul masjid? Nggak ada. Tapi kita mengerjakannya, iya. Dari mana taunya? Ada Pak, hadis kata Nabi, kalau saatnya kamu masuk ke masjid jangan duduk dulu kecuali hormati masjidnya. Duduk, tahiyat. Bahkan bagi saya tahiyat, saya yakin betul setiap kali kita melangkah pasti ini bagian akan menjadi saksi di hari kiamat. Saya yakin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari kiamat kelak nanti bumi ini akan ngomong kepada Allah di hadapan Allah, akan bercerita terhadap siapa saja yang ada di bumi ini, dan dia akan mengadukan aktivitasnya. Kalau kita sholat di ujung sana, di pojok sana, maka suatu masa hari kiamat bumi akan hancur, tapi di hari kiamat Allah membangkitkan dan dia akan berkata, si fulan pernah sholat di punggungku di sini. Maka kita melihat orang pindah-pindah sholatnya. Kenapa? Dia meninggalkan jejak. Kalau zaman dulu diceritakan meninggalkan jejak, orang jahiliyah dibilang ada jejak yang kita tinggalkan, nanti di akhirat akan dibangkitkan dan akan diberitahu. Zaman dulu ketika jahiliyah orang nggak percaya itu, mana ada kita duduk di sini ada rekam jejaknya, mana ada dulu. Zaman sekarang kalau masih nggak percaya, lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Kenapa lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah? Kita punya rekaman CCTV di jalan di mana-mana ada kalau mau dibuka. Bahkan kalau Bapak bertransaksi lewat perbankan, kemudian Bapak print out kemana larinya dana itu, tahu dia. Dari mana dapatnya, tahu dia. Transferan dari siapa, tahu dia. Kalau mau dibuka rekening kita itu, bukankah ada rekam jejak kita itu? Kita nggak tahu, masukkan saja surat ATM, kemudian selesai kita mau bayar apa, keluar, seolah-olah hanya kita yang tahu. Tapi coba print out rekamannya, jam sekian, muncul di mana kita bertransaksi, untuk apa transaksi itu. Bukankah ada rekam jejak dan merekam? Sehingga kalau saya berangkat kemana aja naik mobil, terus kemudian ya ada musola di jalan tol, saya mampir mau ke Cipularang, ke Jawa, itu banyak sudah musola, bukan mungkin, tapi saya pengen banyak sudah musola yang ada di sekitar situ yang saya singgah. Nah, dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Saya bilang ke anak-anak, kalau pengen merekam jejak di sini nih, sholat terus selama ada sediaan. Kenapa? Karena di hari kiamat pasti dia akan menjadi saksi. Semakin banyak yang bersaksi terhadap perbuatan baik kita, semakin ringan nanti mudah-mudahan kita dihisab gitu. Nah, jadi begitu. Jadi itu bukankah ada sesuatu amalan yang kita kerjakan tidak berbasis Al-Quran? Dari mana? Dari hadis Pak. Nah, kalau itu satu, sesuatu itu dikenal dalam agama ini setidaknya Quran. 2, sesuatu kita kenal hadis. Ketiga, ma'ruf,
Orang itu atau kita mengenal sesuatu lewat budaya. Budaya. Kita mengenal itu lewat budaya. Maka dalam ilmu usul fikih, tanya sekali, kalau kita belajar agamanya lengkap, ada nahunya, ada sorofnya, ada balaghahnya, ada mantiknya, ada i'lalnya, kemudian apa namanya, ada usul fikihnya, maka kenal ini orang-orang yang gampang banget memunculkan ataupun mencap, nggak boleh karena kurang lengkap kayaknya alatnya. Kalau ada kajian usul fikih itu pabrik yang bikin hukum. Hasil hukumnya namanya fikih. Jadi kalau bapak ngaji fikih itu pabrik atau produk dari apa yang dinamakan usul fikih, muncul fikihnya. Di usul fikih ada namanya urf. Urf itu budaya. Urf budaya dalam bahasa Arabnya urf. Hurufnya ain, ro, sama fa. Kenapa budaya dibikin ain, ro, sama fa? Pertanda betapa dia tinggi. Arafah puncak haji, ain, ro, sama fa. Disebut Arafah. Betapa tingginya dia. Budaya dalam bahasa agama dinamakan urf. Kenapa budaya bikin urf? Karena orang yang membuat ungkapan budaya ini betapa tingginya dia telah berproduksi. Jadi budaya itu hasil karya, hasil rasa manusia yang tinggi menghasilkan budaya. Nah kalau itu amar memerintahkan ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal, ma'ruf lewat mana? Budaya. Kalau gitu agama Islam ini agama yang tidak menolak apa yang dihasilkan oleh budaya selama itu bagus. Ya, nggak menolak. Islam tidak menolak apa yang dihasilkan oleh manusia lewat budayanya, nggak nolak kalau itu bagus. Maka Islam itu berkembang akhirnya. Tidak hanya sekedar Arab dengan budayanya, ada juga Indonesia dengan budayanya. Ya, apa yang dihasilkan oleh orang Indonesia ini? Itulah budaya yang kemudian agama bilang memerintahkan budaya yang sudah dikenal. Contohnya begini, kalau kita melaksanakan sholat bisa 3 tuh masuk. Ada Quran, ada hadis, ada budaya. Al-Quran ini diberitakan aqimus sholat, dirikan sholat. Oke, Quran. Apalagi yang ada? Kalau kamu melaksanakan sholat menghadap kiblat, oke, ada di Quran. Kalau kamu mau melaksanakan sholat, idza kuntum ila sholat, faghsilu wujuhakum, wudu, oke, dalam Al-Quran. Tapi apakah ada menutup aurat itu? Enggak. Kalau itu di mana nutup aurat itu? Hadis. Tutup auratnya. Itu bukankah hadis? Tutup auratnya. Dari mana kita tahu bacaan Fatihah sebagai sebuah kewajiban? Quran enggak ada, cuma rukulah kamu, sujudlah kamu. Kenapa kita wajib baca Fatihah? Enggak ada di Quran. Kenapa kita bisa yakin itu wajib? Ada Pak di hadis. Kata Nabi dipahami oleh ulama, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat kalau tidak menggunakan Fatihah. Ada Pak di hadis. Udah 2 tuh modifnya. 1 Quran, 2 hadis. 3-nya budaya di mana? Kita pakai tutup aurat. Tutup aurat. Menutup aurat pakai apa? Enggak disebutin. Maka begitu tidak disebutkan, budaya muncul. Nutupnya pakai apa Pak? Boleh pakai apa aja. Asal saya pikir jangan pakai daun pisang, takut dikira lontong. Pakai apa aja? Orang Arab pakai gamis. Dia pakai. Bagaimana? Dalam rangka menutup auratnya. Orang Indonesia punya budayanya di sini. Ya terciptalah budaya itu. Akhirnya jangan sampai kepala ini, apa rambut di kepala mengenai jidat yang dapat nanti membatalkan sholat atau menghalangi. Diciptakan penutupnya. Ada imamah namanya, orang pakai imamah sorban di sini. Kemudian orang Indonesia bikin, ini dia nih. Ini kan kita bikin, ini kan budaya nih. Tujuannya apa? Agar jangan sampai rambut itu pada saat sholat menghalangi dahi yang menyebabkan nggak sah sholatnya. Ustaz Ali yang sering promokan ada
terus kayaknya dicoak. Kok bisa? Karena dia yakin rambut itu menghalangi, tapi dia pengen pakai depannya jidatnya dicoak, gitu. Tapi bedanya tetap begini. Nah kalau begini sholat nggak sah, karena bisa jadi dahi kita menghalangi tempat sujud nantinya. Maka pada saat melaksanakan sholat, kan gini waktu pijat sholat itu, ya. Jadi kalau begitu nyimam, biasanya naikin. Kenapa? Karena fungsinya menghalangi rambut, gitu. Jangan sampai turun, gitu. Ya, bahkan bukan ada periksaan gini dulu, amat di rambutnya menghalangi jidat gini. Ntar kalau udah selesai sholat, ya gini lagi ngajar begini, nih pakai biji ngajar nih, ini kondangan ntar siang, ini, itu. Ah, kalau jualan agak miring deh, ini biasa sih, gitu. Orang jualan terus ini juga ada seninya gitu. Kalau habis jualan orang main gaplek biasanya begini nih kalau main gaplek. Nah beda-beda, itu lagi sholat, ini lagi main gaplek, ini lagi dagang. Sama kan, bedanya begini-begini. Nah bukankah ini produk budaya nih? Ini budaya. Kalau gitu ini sebagai nilai-nilai bangsa yang dijunjung tinggi. Kalau orang pakai kopiah, ma'ruf namanya. Ya jadi ma'ruf nggak sepele di jalanan situ gitu. Jadi jangan sampai kata ma'ruf ini jadi kerdil, cuma itu aja kamar ma'ruf. Kita pakai kopiah nih, ma'ruf. Nggak salah Bapak pakai kopiah putih gitu ya. Cuma saya dulu ingat kakek saya, jadi sampai sekarang agak terbebani dengan ucapan itu. Kakek saya dulu bilang begini, kita jangan pakai kopiah putih ke bisi haji tahun 80-an. Itu berat banget, orang sana berangkat haji susah hormati dia. Kita mah yang belum haji bijinya itu aja. Waktu itu kakek saya itu belum haji, mudah sekeluarga karena nggak ada anak belum haji, ya pakai bijinya itu semua. Meskipun sekarang sudah berangkat haji berkali-kali, karena udah ke bawah itu hitam. Kenapa? Karena menghormati nilai-nilai bangsa. Ini dia. Gitu ya. Di sana pakai gamis, di sini bikin koko. Bukan kayaknya juga hasil peradaban. Kita menyebutnya koko itu kan sebutan dari zaman dulu yang terpengaruh dengan orang Cina, bajunya aja koko. Kalau ke orang Cina laki-laki kita bilangnya koko, gitu kan? Karena kancingnya zaman dulu kancing model Cina, model ini juga model Cina dipakai kalau kita ini. Maka berbudaya kita dengan pakaian ini. Makanya yang paling terkenal bajunya kan baju koko. Meskipun kita pengen ganti, susah ganti sekarang. Mbak, ada baju takwa enggak? Baju takwa yang mana gimana Pak? Ini mau koko, dia kenanya koko. Kalau kita mau ganti baju takwa ya susah. Gitu. Berbudaya nih. Lantas orang sana masuk ke sini, di sini berbudaya kain sarung, budaya yang tinggi suruh nutupin aurat, maka rela dia mengganti pakainya pakai kain sarung. Karena hasil budaya bangsa pakai. Jadi yang dipikir pakai kain sarung bukan kita aja umat Islam, yang Hindu juga pakai sarung. Orang India juga pakai sarung. Kenapa? Budaya, hasil budaya. Maka ketika ada orang di sini pakai kopiah, pakai baju koko, pakai kain sarung, maka orang ini namanya amar ma'ruf. Itu apa yang kita mau pakaian, mau makanan, hasil ciptakan seorang tua dulu kita pakai, kita gunakan ma'ruf. Maka kalau ada acara maulid di tempat saya, maulidnya Islamiyah. Itu kalau selama saya yang mimpin di sini jadi ketua masjid, saya bilang kalau ada acara-acara, nggak usah nasi kebuli lah, kita di pakaian udah nasi kebuli, kita nasi uduk, gitu ya, nasi uduk, ada semur timbulnya. Kenapa? Budaya kita ini nih, gitu ya. Ya ada tempenya dan segala macamnya. Menghormati orang dulu bikin ini. Dia menciptakan masakan, makanan, nikmat, itu budaya. Sehingga ketika kita mensyiarkan itu dan tetap mempertahankan nasi itu, ma'ruf. Nggak sekedar berpakaian, makanannya, budayanya kita sudah menganggap baik itu. Walaupun budaya baik di sini belum tentu dianggap budaya baik di tempat yang lainnya, belum tentu. Namanya itu budaya. Jadi orang lain jangan nyalain budaya di sini. Kita nggak perlu nyalain budaya orang lain karena ma'ruf. Ya. Makanya ulama-ulama kita tidak menjelekan orang berpakaian, yang penting itu aurat sudah, gitu ya. Bukan berarti ini paling baik. Betapa saya bertemu dengan kiai-kiai ulama-ulama hafal Quran, hadis luar biasa, fikihnya aduh, itu bukan
saja. Kenapa? Kami orang Indonesia lebih senang begitu. Ya, makhluk. Jadi pertahankan yang makhluk. Pertahankan sesuatu yang ada. Saya kesini pakai celana nih karena agak susah aja kalau malam-malam naik motor terus kemudian pakai kain sarung, kayak celana. Kalau dekat di rumah ya sarungan di rumah sarungan. Kenapa? Budaya kita ini asli Indonesia. Maka berangkat haji pun saya sadari tidak pakai kopiah putih, pakainya kopiah hitam, menunjukkan saya bangsa Indonesia. Orang kenal dengan saya. Bukan berarti salah pakai kopiah putih, enggak. Memperkenalkan dan mempertahankan ini budaya. Maka ada orang ketika saya bapak namanya pakai kopiah, dia minta beli di mana kopiah ini? Enggak ada, saya bilang di sini. Gitu. Ada orang kira bapak dia bilang di kopiah enggak ada. Tapi dia senang banget dengan kopiah ini. Anda mau saya kasih. Oh, kenapa? Karena saya masih bawa lagi cadangannya. Kenapa Anda cari di sini nggak ada yang jual, tapi kalau kamu bawa ini ke negeri kamu, saya bangga ini karena ini produk bangsa kami. Kasih kalau kamu di sini nggak ada yang jual soalnya saya masih punya cadangan. Di samping saya pakai ini senang. Ya, sebenarnya saya nggak susah kalau melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pakai kopiah ini nih agak pegel sebenarnya sih. Ini begini. Kalau di sini nggak apa-apa. Kalau di Mekah Madinah pakai ini agak pegel sebenarnya sih. Pegelnya gini. Budaya orang sana kalau melangkahin orang tuh tahu langkahin. Itu kalau udah penuh suka pegangin kepala kan? Pegangin kepala ya. Tarik sini, tarik sini, dilangkahin gitu ya. Pegang kepala tarik sini, dilangkahin gitu. Dia pegang kepala. Kalau bagi kita yang udah sering biasa-biasa aja, kenapa itu budayanya dia. Tapi kalau orang baru ke sana dia lapor sampai makan Ustaz 3 surat. Kepala saya mana kok jadi pegang begini-gini 3,5 liter kan kita mitrain. Marah dia. Karena kepalanya dipegang. Tapi di sini budayanya begitu. Maka kalau pakai kopiah ini agak pegel sebenarnya sih. Kalau dulu rame nunggu waktu azan, dia lewat. Nah, pegang aja kan kepala, ditarik ke sebelah sana, dorong miring gitu. Benerin lagi. Nggak bisa marah orang budayanya. Baru juga dilempengin lewat lagi, tarik lagi, miring lagi, lempengin lagi gitu. Itu kalau kopiah hitam tuh kayak gitu. Tapi saya bangga. Apa yang saya lakukan adalah jadi segala sesuatu budaya-budaya yang sudah dianggap baik oleh bangsa kita, negeri kita ini, lestarikan. Anak kita kali jalan di hadapan orang tua zaman budaya saya dulu atau bapak dulu. Maka saat ini kita tetap pertahankan budaya itu sampai kalau kamu lewat depan orang tua nunggu, ya, sopan sama orang tua itu tuh. Caranya gimana? Nunduk. Walaupun nunduk di sini belum tentu di negeri asing nunduk. Di sana, di kita begini. Pertahankan. Kamu kalau bapak lagi ngobrol sama orang lewat, nunduk, salamin orang itu. Nah, itu namanya baru orang sopan. Ya, kalau kamu lewat ada orang tua menegur, mbak, apa? Sebab anak muda menegur orang tua. Yang muda salamin orang tua. Kalau bisa assalamualaikum, ya assalamualaikum. Kalau enggak, permisi mbak, permisi bu. Begitu sopannya. Begitu kamu jalan. Kalau nggak diperintahkan begitu, hilang budaya-budaya baik kita ini. Siapa yang akan mempertahankan budaya baik kita? Karena diserbu oleh budaya asing kita ini. Kita nggak pertahankan. Saya nggak pada agama bilang amar ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf itu. Diperintahkan yang ma'ruf itu. Kalau ngajak sholat, ngajak ya du'una ilal khair, ya ngajak. Tapi kalau ma'ruf, perintahkan, beda. Kalau kamu nggak sholat, urusanmu kepada Allah. Tapi kalau kamu tidak berbudaya baik di bangsa ini, bangsa kami acak-acakan nantinya. Gitu. Ya kami punya tanggung jawab moral di sini. Kalau kamu nggak sholat, ya nanti kamu kalau dapat hukuman juga di akhirat. Tapi kalau kamu tidak berbudaya di sini, rusak bangsa kami ini. Maka perintahnya, ya muruna, tak muruna itu makhluk. Perintah. Pada saat yang sama, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang diingkari. Sekarang ini mencegah yang diingkari. Munkar itu isim maf'ul lagi. Apa namanya? Munkar yang diingkari. Kalau gitu cegahlah segala sesuatu yang kamu ingkari. Sesuatu ini baru dan boleh jadi enggak kita sukai, maka cegahlah itu. Jangan sampai ada keburukan-keburukan karena kita diam saja jadi silent majority. Maka akhirnya yang jelek
ini. Nggak bisa begitu. Ada orang ngomong di media sosial, di televisi, ngomongnya jeleknya luar biasa. Kita jangan diam, nggak bagus itu. Jangan dia ngomong jelek, kita tepuk tangan gitu loh. Maka budaya kita rusak ini. Kenapa? Kita nggak suka kata itu muncul di media sosial. Kita nggak suka dikonsumsi oleh masyarakat. Kita nggak suka budaya-budaya itu didengar. Maaf kalau saya nyebut, saya tinggal di Percetakan Negara. Di tengah saya itu ada Kampung Rawa, ada Tanah Tinggi. Kalau Bapak Daud di situ tuh. Kampung Rawa dengan Tanah Tinggi itu kan daerah-daerah padat. Daerah padat. Saya seumur bisa bawa mobil, saya belum pernah masuk wilayah bawa mobil lewat Kampung Rawa Tanah Tinggi. Kenapa? Karena takutnya luar biasa. Udah tempatnya sempit, banyak orang nyenggol di situ, habis mobil itu. Gitu kan? Mendingan lewat yang lain muter deh. Itu tuh kalau saya, kecuali kalau nggak tahu, udah susah udah lewat situ. Karena budaya padatnya luar biasa. Anak kecil itu sudah berbicara kotor di tempat itu. Udah biasa dengan kata-kata kotor. Kenapa? Karena orang tua yang biasa-biasa aja dengerin kalimat itu. Akhirnya pada kata-kata kotor itu dikonsumsi oleh anak kecil dan berubah menjadi kata baik di tempat itu. Mana ada orang tua ngomong, kata anak ngomong A, B, C yang jelek. Kenapa? Karena itu sudah menjadi budaya baik bagi mereka. Apakah rela budaya sana masuk ke wilayah ini? Dikonsumsi oleh anak bapak, gitu. Ngomong begitu bejatnya, kan kita nggak terima. Kalau kita diam saja, jangan berbudaya baik nantinya. Sehingga akhirnya Ibnu Muqaffal bilang begini, menetapkan kondisi sosial itu. Idza sya'a munkaron soro ma'rufan. Kalau kemunkaran itu sudah merajalela, maka dia akan menjadi nilai-nilai kebaikan dalam budaya itu. Ya, idza qallal ma'ruf soro munkar. Kalau kema'rufan atau kebaikan kita diam saja tidak mau mempraktekannya, maka kebaikan berubah menjadi kejelekan nanti. Itu jadi kalau itu keburukan nggak bisa kita kemudian bilang itu baik atas nama apapun, nggak bisa. Ya, dengan alasan apapun ini udah jelek. Ya, bahkan tidak wajar kalimat-kalimat jelek itu masuk di dunia televisi kemudian diungkapkan oleh orang intelektual. Nggak begitu orang intelektual. Ya, maka saya ngomong lewat ini sebagai upaya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nggak benar itu. Saya nggak bisa diamkan itu. Saya nggak akan bertepuk tangan dengan nilai-nilai keburukan atas nama apapun. Jangan pakai ungkapan-ungkapan buruk. Nanti anak rela mengatakan itu. Saya nggak mau. Dari kecil ketika ngajar anak terus kemudian saya bilang anjing itu kalau anak kecil kan guguk. Ada guguk, masa ada guguk. Anda karena dia biasa guguk-guguk susah bilang anjing. Padahal itu makhluk sama anjing gitu. Tapi kata anjing itu baginya udah susah didengarkan. Kenapa? Karena terbiasa itu maka susah mengucapkan anjing itu pun benar. Nah kalau gitu di situ amar ma'ruf, tegakkan budaya-budaya baik. Kalau ada budaya-budaya buruk muncul, jangan diem. Wayang hauna anil munkar, cegah kemungkaran. Jangan sampai akhirnya kita teracuni dengan kemungkaran yang akhirnya munkar berubah menjadi budaya ma'ruf. Akhirnya kita nggak mau. Ya gitu. Nah itulah Islam itu, bahkan Nabi bilang, Nadia memerintahkan amar ma'ruf, segala nilai-nilai budaya yang kita anggap sebagai nilai kebaikan ya sudah. Kalau orang sana bilang itu baik ya sudah, itu budaya sana, tapi tidak dalam budaya itu. Saya khawatir budaya-budaya intelektual tercemar dengan nilai-nilai kotor. Kalau sudah dikasih podium dan panggung, maka ucapan kotor akan menghiasi masjid nantinya. Itu maka nggak bisa. Maka melalui ayat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita diperintahkan untuk amar ma'ruf. Lakukan sesuatu yang sudah dikenal baik. Kalau ada keburukan dalam hal apapun kita tidak bisa terima, karena telinga tidak bisa dengar, budaya tidak bisa terima, jangan mensosialisasikannya. Meskipun dengan alasan A dan B, tidak disosialisasikan. Kita tidak melarang siapapun untuk berbicara, tapi berbicara ada batasan-batasan secara urf atau budaya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai wujud dari ungkapan nilai Islam itu akan tinggi, kamu menjadi umat terbaik, khairu umatin disebutnya. Tapi bukan menjadi khairu umatin dan tetap kita umat yang baik.
kecuali menegakkan dua hal, amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkan yang baik. Budaya yang baik di masjid ini apa? Yang nggak dikenal di masjid ini nggak usah lah, gitu ya. Kita sudah berbudaya seperti ini dengan kebaikan-kebaikan. Yang masyarakat demikian. Maka ketika ada keburukan-keburukan, jangan salahkan. Budaya kita akan berubah akhirnya. Pakaiannya, karena kita terbiasa membiarkan itu berbudaya berubah akhirnya. Karena kita biasa melihat orang berpakaian ketat, maka akhirnya dulu tabu, sekarang biasa-biasa. Jangan sampai berubah. Itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kemudian sebagai wujud dari saya pribadi untuk menjelaskan tentang amal ma'ruf nahi munkar, tidak bisa diam kalau dengan kemungkaran itu dan tidak bertepuk tangan dan menganggap itu sebagai sebuah nilai-nilai kebaikan. Karena idza sya'a munkar sa'a ma'rufan. Kalau sesuatu yang buruk sudah tersiarkan, kita diam saja, maka yang buruk akan jadi kebaikan di negeri kamu. Itu saya nggak pengen. Demikian. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari sebelah kanan saya, silakan. Silakan Bapak. Bisa wirelessnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsuddin. Pertanyaannya, batasan terkenalnya itu atau dikenal itu seperti apa? Karena ada kalanya kita sudah sebagian kelompok mengenal bahwa saat sujud ujung jari kaki itu dihadapkan ke kiblat. Itu dikenal oleh satu kelompok lain tidak mengenal. Dan dia sama-sama sholat itu. Bagaimana dengan batasan ma'ruf dari apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ditemukan kalau Nabi melaksanakan sholat itu ujung-ujung jari tangan dengan ujung-ujung jari kakinya itu menghadap kiblat semuanya. Ujung jari tangan dengan ujung jari kaki, ujung jari ya. Sehingga kalau kita melaksanakan sujud tangan kita menghadap kiblat. Kalau kaki, maka ditekuklah ujung jari kaki. Sangat, ya. Jadi lekuk ini. Maka ujung jari itulah yang menempel di muka bumi itu. Kami melihat demikian. Sehingga ada ulama dengan dalil itu kemudian mengambil kaidah hukum. Kalau itu enggak sah, kalau ada orang sholat ujung-ujung jarinya enggak tempel di atas muka bumi ini. Karena kami melihatnya selalu sujud begitu, enggak sah. Kalau ada orang sholat jarinya atau kakinya naik ke atas, enggak sah. Ini kalau sholat kan gini nih, itu tuh, ya. Kalau sujud tuh ini. Jadi maaf, ini kalau pertama kali sujud gampang nih, karena langsung melipatnya langsung. Tapi yang kalau saya perhatikan kedua kalinya nih, kalau orang sujud yang kedua, nah itu yang suka nggak melipet. Karena kalau pertama langsung melipet. Ini kalau ada orang tahu dan mengerti hukum itu, maka dia wajib melakukan demikian. Wajib sekali lagi, karena dia tahu bagi dia itu off. Tetapi kondisi di masyarakat kita, adakah semua orang sholat jutaan orang Islam itu tahu? Belum tentu. Dia belum tentu tahu. Maka akhirnya hukum fikih pun bikin lagi bahwa orang itu dianggap salah, berdosa dan tidak sah kalau memenuhi dua standarnya. Dua ada standarnya. Satu, aliman, tahu. Terus yang kedua, sengaja amidan, sengaja melanggar. Jadi kalau itu satu, orang itu ngerti nggak boleh, kedua sengaja melanggar. Maka kalau dua ini terpenuhi, dia tahu dan sengaja melanggar, nggak sah. Karena batas pengetahuannya dia. Tapi ada orang yang melaksanakan sholat dan tidak tahu. Maka bagi orang yang tidak tahu, dia tidak memenuhi standar dua ini. Maka bagi dia tetap sah karena ketidaktahuannya. Jadi disitulah tidak sah bagi saya, boleh jadi sah bagi dia. Karena saya tahu, dia nggak tahu.
Jadi tidak ada tuntutan bagi setiap orang yang tidak tahu. Makanya dalam apa namanya bercandaannya, makanya supaya nggak banyak tuntutan jangan banyak tahu. Nah gitu. Karena semakin tahu ada tuntutannya. Anak kecil pemahamannya, pengetahuannya, ilmunya tidak seperti kita. Maka anak kecil tidak bisa dihukum dia melakukan kesalahan yang kita lakukan sebagai kesalahan. Malah kita bisa mentolerir, nggak usah yang masih kecil, soalnya masih kecil karena nggak tahu. Tapi bukankah hukum itu akan menjadi kita karena pengalaman dan dianggap sebagai orang tua? Nah begitulah hukum itu. Jadi dia akan terkena kepada orang yang ngerti dan sengaja melanggar. Saya contohkan lagi. Ini saya tahu persis daging babi. Terus sudah tahu daging babi? Iya. Haram nggak dalam agama Islam? Haram, Pak. Maka secuilnya saya cicipin, saya dosa. Karena bagi saya terpenuhi dua unsur itu. Saya tahu, sengaja melanggar. Gitu. Nah tapi buat orang yang nggak tahu daging apa ini, ya dia nggak tahu, makan aja. Bahkan makannya pakai Bismillah lagi, karena nggak tahu. Kalau yang tahu pakai Bismillah kurang ajar namanya. Ya, dia nggak tahu, maka nggak dosa karena ketidaktahuannya. Gitu. Ada lagi dari babi tadi, saya tidak sengaja melanggarnya padahal saya tahu. Ketika saya tidak makan berhari-hari dan nyaris mati, sementara disuguhkan daging itu, maka bukankah agama membolehkannya? Asal jangan kenyang-kenyang. Itu ya di hutan terus kemudian nggak ada apa-apa kecuali daging babi ini, kita dapat daging babi doang. Terus boleh dimakan? Saya tahu ini haram. Terus gimana? Saya tetap makan. Kenapa? Karena saya kalau nggak makan ini mati saya. Saya tahu, tapi tidak sengaja melanggarnya. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya, pas begitu, itu sisain buat besok. Itu buat besok, boleh. Atau kita dendeng kering aja, kita bawa ntar buat bekal, nggak boleh. Ntar kita makan di sana gimana? Gimana ntar urusannya? Ini udah selesai. Jadi kalau itu orang akan dituntut dalam segala hal, termasuk sholat tadi, kalau dia tahu. Jadi si A melipat begini, si B belum tentu. Karena si A tahu bahwa Nabi kalau melaksanakan sholatnya dilipat seperti begitu. Si B pemahamannya tidak demikian. Karena nggak semua orang ngerti atau mengetahui itu. Jadi ilmu belum tentu diketahui oleh kita saat ini. Yang dituntut oleh Allah, yang tahu kita ada tuntutannya. Yang nggak tahu, enggak. Jadi akhirnya bagi saya kalau begitu nggak sah. Tapi bagi dia mungkin sah karena dia nggak tahu. Begitu kan? Yang tahu mengasih tahu pada yang tidak tahu baik. Ketika dia sudah memberitahu, jangan kelompok itu. Sekarang bapak ibu tahu. Jangan pakai kelompok. Sekarang nih kalau ada bapak ibu yang nggak tahu tadinya, oh gitu mesti dilipat, gitu kan? Sekarang kan tahu ya tadi. Kalau nanti zuhur tidak dikerjakan juga, sadar, tahu bahwa itu mesti dilipat, nggak sah soal zuhurnya. Kalau dia tahu itu dan sadar harus begitu. Tapi kadang-kadang karena ilmunya baru, lolos lagi. Padahal udah diniatin dari subuh, dan subuh udah dikerjain. Begitu subuh dikerjain, dia lupa. Kalau gitu, dia tahu tapi tidak sengaja melanggarnya karena kelupaan tadi. Begitulah kaidah hukum itu. Demikian bijaksananya ulama-ulama menerapkan kaidah-kaidah hukum, tidak mampu dan menempatkan hukum itu sesuai dengan orang yang nggak semua di pukul rata statistik harus sama. Kalau kita ini kan maksa orang mesti sama saya. Kalau orang mesti sama saya, ibadah kita nggak sah, cuma kiai doang yang sah. Kenapa ilmunya kiai tahu ini? Kita baru tahu ngajinya seminggu sekali. Itu juga ustadznya kalau nggak umrohan. Kalau umrohan libur lagi kita. Gitu ya. Itu karena kita ada yang lain setek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan orang Islam Tidak amal-amal. Yang kedua
sedang terang. Syekh Hasim itu mengatakan bahwa bid'ah membaca Al-Fatihah di luar sholat. Itu pernah ditanyakan. Bid'ah membaca Bid'ah ya. Ya begitu. Membaca Al-Fatihah di luar sholat. Jadi akhirnya yang ada saya kalau dengan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang yang ketika melihat kemungkaran dia diam saja atau tidak beramar ma'ruf? Setidaknya Nabi pernah bilang begini, man ro'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kamu lihat kemungkaran, munkar itu sesuatu yang nggak dosa-dosa amat, cuma berbeda dengan budaya kita kan gitu. Kalau maksiat dosa, tapi kalau munkar nggak dosa, cuma kita tidak menyepakati sebagai nilai baik. Nilai baik kita anak itu nunduk kalau jalan, diri sengaja munkarin anak. Maka kita diam aja. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat ada kemungkaran, rubah pakai tangan. Munkar doang loh Pak, apalagi maksiat gitu. Jangan gitu deh, nunduk. Ini orang tua semua yang tahu. Saya nggak marah begitu, saya dosa. Ya, mendiamkan si anak itu berbuat munkar, saya dosa. Munkar doang, apalagi maksiatnya. Jadi kalau gitu saya nggak boleh gitu, ya. Terus kalau makan ini kita rame-rame, kita mumpung rame-rame makan ini, bapak dulu yang ngambil nasinya, makanannya, kamu belakangan. Kenapa budaya yang dari dulu orang tua begitu? Karena menghormati orang tua. Mungkin bapak kayak gitu kalau dulu makan. Kalau belum orang tuanya itu, kita nggak nyinggung. Betapa kita menganggap orang tua itu hormat. Saya tidak ingin makan kecuali orang tua dulu saya yang makan. Kenapa? Karena saya makan ini begini bisanya karena dia yang cari duitnya. Saya hormatin itu. Budaya kita begitu. Saya masih berbudaya begitu sama dengan saat ini. Sekarang karena kita diam aja begitu nyampe meja makan udah habis. Ada bentuknya makan. Ini budaya berubah. Nah pertahankan budaya sekarang itu. Kalau ada orang yang tidak beramar ma'ruf dia dosa. Jangankan dia maksiat, munkarnya saja jangan gitu. Anjing kita yang kurang pakai kain sarung, bajunya jangan kaos, ganti pakai biji. Baru ngaji jangan pakai biasa pakai kaos. Nah namanya munkar di keluarga kami. Sehingga ketika ngaji dia rapi pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai kopiahnya, nggak ngasal dia. Kalau pakai celana nggak ganti pakai kain sarung, dan ini begitu pakai baju koko, pakai kopiah. Jadi budaya-budaya kita zaman dulu tetap terlestarikan karena kitanya yang keren. Begitu kurang lebih Pak untuk satu. Kedua, bid'ah, bahwa semakin gencarnya media dan informasi luar biasa terbuka, kita bukan sekedar dipuyengkan dengan harga beras yang makin naik, ya ini naiknya dipuyengkan dengan media sosial, gitu. Saya dengar pagi ini di mana Pak? Di YouTube. Udah kalau gitu buka YouTube udah bikin jengkel. Terus kemudian saya kata, tahunya mana? Di WA grup Pak dikirimin. Kalau gitu bukankah yang menyebabkan kita nggak nyaman sekarang ini tidak ada sekedar harga pangan, tapi informasi-informasi yang bertabrakan. Zaman dulu sudah ada nggak sih bertabrakan informasi itu? Sudah, dari dulu udah ada. Cuman tidak segencar sekarang karena kurang media kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang media, sehingga kalau itu apa yang kita yakini dengan dalil yang sudah ada dan kita pegang teguh kebenarannya, terserah orang ngomong apa, saya akan mengerjakannya. Karena dari dulu udah ada. Asal kita punya dalil yang benar, oh boleh, ini dalilnya. Kalau dia bilang nggak boleh gimana Pak? Ya itu dia, bukan kita. Setidaknya saya tidak menganggap, dan ulama-ulama yang saya dukung pandangannya tidak menganggap membaca surat Al-Fatihah di luar sholat. Kenapa? Karena tidak ada alasan yang mencegahnya. Kalau Nabi tidak pernah baca Pak, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi belum tentu dilarang.
terlalu banyak Pak. Kalau bicara tentang Nabi nggak ngerjakan, kita ngerjain sekarang. Ini produk umat Islam bisa dikomplain. Mau zaman Nabi nggak ada tuh. Yang dibikin pakai harokatnya, dibikin warna-warninya, diterjemahin pakai bahasa Indonesianya, dikasih tafsirnya. Apa Nabi nyuruh ini? Nah, ada ini udah terlalu besar. Bahkan kalau mau bilang Nabi nggak ngerjain itu dilarang. Nabi melaksanakan sholat berjamaah tarawih cuma 3 malam Pak. Di Al-Muhajirin 30 malam dikerjain. Yang suka bilang bid'ah tarawihnya 30 malam, ceramahnya 30 hari. Tapi ngomong bid'ah kalau dikerjakan oleh Nabi, dia jadi podium sholatnya tarawih berjamaah. Nabi dan cuma 3 malam sholat tarawihnya enggak pakai ceramah, ini pakai ceramah, bukan ke bid'ah. Jadi susah orang bid'ah itu sebenarnya sih. Apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi pada dasarnya tidak dilarang. Jadi kalau tidak ada larangannya, ya boleh aja. Baca Qurannya jangan di tempat yang kotor ya. Baca Qurannya jangan tempat yang kotor. Tapi apakah Nabi melarang? Jangan baca Fatihah, jangan ini kan? Jangan baru Anda. Jadi selama sesuatu itu tidak ada larangannya, pada dasarnya boleh. Akhirnya dalam kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil ibahah. Segala sesuatu dalam persoalan pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka Bapak bisa tahu sendiri, Al-Quran lebih banyak menghalalkan dibandingkan dengan mengharamkan. Kalau diharamkan disebut namanya. Diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian darah, dihalalkan bagi kalian judi, dihalalkan bagi kalian zina, dihalalkan ini, disebut. Tapi kalau bilang halal, benarnya disebut itu. Enggak. Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Karena yang baik dan halal itu kelewat banyak daripada yang haram. Kalau yang haram kita bisa dihitung jari Pak, makanya disebut. Kalau yang halal nggak disebut, kenapa? Kelewat banyak nyebutnya nanti. Maka akhirnya al-aslu fil amri lil ibahah. Perbuatan itu kalau tidak dilarangkan pada dasarnya boleh. Itu yang saya. Jadi boleh baca Fatihah itu di luar sholat karena tidak ada larangannya. Begitu, mohon maaf, ini dulu kajian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas kehadirannya. Hadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.